Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu al-lisan. Al-faslu tsalitsu tawi fasal kang nomor 3 iku al-lisanu lisan. Tsumma alaika ini telinga sadurunge mata menjauhi maksiat-maksiat ini. Tsumma alaika nuli kari-kari netepono sapa sira bihifdzil lisani kelawan jogo lesan. Odo betihi lan pelanggerane lesan. Wa taqyidihi lan nyancang lesan. Naleni utawa nyancang lisan. Innahu moko sak temene lisan iku asyaddul a'dha'i luweh banget-bangete pira-pira anggota tubuh maksudnya. Apane jimahan wa tughyanan. Apane jimahan nakali wa tughyanan lan lacute elee wa saruhalan akeh-akeh a'dha apane fasadan kerusakane wa udwanan lan olehe ngani ngoyoi. Lisan itu anggota yang paling banyak lacutnya, berbuat buruknya, berbuat kerusakan, berbuat aniaya, berbuat permusuhan. Walaqad rawaina an Sufyan ibni Abdillah lan yakti teman-teman wis ngriwayatake ingsun an Sufyan ibni Abdillah saking Sufyan bin Abdillah. Ana sak temene Sufyan bin Abdillah iku kala ngendika sapa Sufyan bin Abdillah ing pengendikan kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah. Duh Rasulullah ma aktsaru ma takhafu alayya. Ma iku apa? Aktsaru ma utawi akeh-akeh perkara. Takhafu kang wedi takhafu kang wedi
utawa meden-medeni panjenengan alaiya ing atase ingsun. Dan medeni tegese paring peringatan panjenengan alaiya ing atase ingsun. Fa khadaruli nyekeli utawa fa khadam konuni ya nyekeli sapa nabi alaihi ngatasé ma assalatu wassalamu tegese nabi assalatu wassalamu kang paring rahmat wassalamu lan keselamatan Allah, diparing rahmat lan keselamatan Allah. Nabi nyekeli napa bilisani nafsihi kelawan lesane nabi, awake nabi. Umakola nuli dawuh sapa nabi, hadza yo iki. Saat Sufyan bin Abdillah, itu sahabat Nabi, bertanya pada Nabi, nasihat apa yang paling banyak panjenengan berikan pada kita, yang membuat kita harus berhati-hati. Fa akhadha alaihi bilisani nafsihi. Terus Nabi nunjuk lesane. Wa an Yunus bin Ubaidillah, lan hadis kacerita saking Yunus bin Ubaidillah. Lan den critake saking Yunus bin Ubaidillah anni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas siyami fil harri asyadidi bil Basrah. Wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'taniha fa'alaika idzan bitahaffudhi jiddan wa badril majhudi. Ani sak temene ingsun iku wajatu nemu sapa ingsun nafsi ing awak ingsun tahtamilu ingkang nyangka, nggawa tegese nyangka apa nafsi awakku mu'natas siyami ing reksoe poso fil harri dalem masa panas asyadidi kang banget bil Basrati ing dalem Basrah. Wala tahtamilu lan ora kuat nyonggo apa nafsi tarka kalimatin ing ninggal kalimat la takni kang ora manfaati apa kalimat ha ing nafsi. Walaika mengkono tepono sapa sira idan dalam tatkalane mengkono mu'natas siyami fil harri asyadidi jiddan kelawan banget wa badril majhudi lan nemene jihad, wa badril majhudi lan nemene jihad. Wa tadzakkar lan ilinga sapa sira khamsata usulin ing 5 pira-pira asal. Ahaduha utawi salah sijine khamsata usul iku ma perkara rawa kang riwayatake sapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nomor 1 anna bena Adam sak temene keturunan Nabi Adam utawa anak Adam iku ida asbaha tatkalane isu-isuan sapa ibnu Adam bakarot mongko meruput iku ya padha isu-isuan sapa ibnu apa al-a'dha'u apa al-a'dha'u pira-pira anggota kulluha ya sakabehane a'dha' isu-isuan ila lisani marang lisan wa kunalan ngucap
apa lahu marang lisan nasuduka antastaqima fa innaka in istaqamta istaqamna wa ini wajjahta wajajna. Kita ojo harokatiku harokatono, ojo ngenteni maknane. Sing penting iku harokate, makna iso digoleki. Nek harokat kudu nganggo ilmu sorof barang. Malah aja mbok tinggal. Maknane ngono carane. Harokate aja malah ketinggalan. Kecuali awakmu paham betul. Nang sudukan tastaqima jalo ingsun kelawan sumpah jalo ingsun ing sira jalo ingsun ing sira kelawan sumpah antastaqima ing yen to jejeg sapa sira lesan fa innaka mongko sak temene sira iku inistaqomta lamun jejeg sapa sira istaqomna mongko jejeg sapa kita wa ini wajajta lan lamun bengkong sapa sira ya wajajna mongko bengkong sapa kita. Kultu ndika sapa ingsun wal makna fihi utawi maknane fi ing dalem iki hadis iku wallahu a'lam utawi yallahu a'lam mudat kang pirsa. Anna nutqal lisani ku sak temene pengucape lesan iku sak temene pengucape lesan iku yu athiru nglabeti apa nutqul lisan fi a'dha'il insani ing dalem anggotane menungso bitaufiqi kelawan taufik wal khidlani lan dihina kita yuakidu hadzal makna ma hukiya yuakidu nguatake hadzal makna iki makna apa ma perkara hukiya kang den critakake apa ma an Malik bin Dinar saking Malik bin Dinar isu-isu ngandani hati-hati ojo tangi turu langsung rasani tari itu langsung maksiat ripati kupingi telingai karena itu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain dalam sehari itu. Yuakidu andal makna mahukian Malik bin Dinar annahu saat temene Malik bin Dinar ku kala ngendika sapa Malik bin Dinar ing pengendikan idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahanan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Idza ra'aita tatkalani weruh sapa sira kosawatan ing atos fikol bika ing dalem ati sira wawahanan lan apes fi badanika ing dalem awak sira wahirmanan lan kalingan niku ketutupan fi rezeki ing dalem rezeki sira fa'lam mongko ngerti sapa sira annaka ing sak temene sira ku kota kelam ta temen-temen wis ngucap sapa sira fima ing dalem perkara la yakni kang ora manfaati apa maka ing sira. Ini ketahuilah kalau hatimu itu keras
dituturi angel. Ini ya. Rizkine yo alot. Rezeki ku macam-macam, duduk mesti berupa uang, bisa berupa kesehatan, ya, bisa berupa ilmu. Terus apes, kok apes saya? Jadi wong Jawa muni apes, apa? Kok dapat sial demi sial, atine kok atos, rizkine yo abot. Fa'lam annaka qatakallamta fi ma la ya'nika. Ketahuilah iku gara-gara pembicaraanmu. Kamu mengatakan atau lesan mengatakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna. Gak ono gunane. Jadi gak perlu ngobrol sampai berjam-jam, sing gak ono gunane, gak perlu. Yo guyon sak cukupe, jenenge wong rileks, santai-santai. Tapi terus membicarakan sesuatu malayak nikah yang tidak ada manfaatnya. Dia berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu kesimpulan nih. Berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bisa membuat hati keras. Rizki terhalang atau terkena kesialan atau musibah-musibah. Dari ini kita belajar, jangan menyia-nyiakan waktu untuk berbicara hal yang tidak ada gunanya. Ya, mau awan aku mau hadis juga tentang adab di Bulughul Maram bab terakhir, kono bab adab. Iki yang bicara ngono. Termasuk orang yang dibenci oleh Allah itu orang yang banyak bicara. Banyak berbicara sesuatu yang layak nih, yang tidak ada manfaatnya. Itu orang yang termasuk yang dibenci oleh Allah. Ya. Sebab orang itu kalau sudah banyak omong, nah, itu pasti dari omong-omongnya itu banyak dosa. Banyak dosa. Nah, niku Bu wonten syawir, bantah-bantahan, basul masail niku ngomong niku berjam-jam. Lho iku ngomong ilmu, beda. Diskusi syawir bicara ilmu. Basul masail bicara ilmu, masih koyok-koyok itu karan. Kuat-kuatan argumen. Nah, saya bilang ke pengurus yang besar-besar, kenapa sekarang kok saya jarang mendengar anak-anak musyawarah ilmu, basul masail, takror itu jangan dibuat belajar sendiri-sendiri. Kamu belajar sendiri bisa cari waktu sendiri yang enak, tapi takror durus itu saat yang tepat untuk musyawarah. Ilmu yang dimusyawarahkan itu lebih kuat, ingatan kita akan lebih kuat, ya, karena ilmu itu disampaikan, diwaca terus piye pemahaman sampean, pemahamanku ngene, pemahamanku ngene, pemahamanku ngene, itu bagus. Diskusi itu bukan nunggu kuliah wis telat kowe kuliah dikongkon takon meneng, saiki arek kuliah kan ngono, ae takok meneng lomba sirep, ya ditakoni lomba sirep maneh. Nah ini kan berarti gak berkembang itu budaya musyawarah, padahal itu diperintahkan Allah wasyawirhum fil amri, musyawarah terhadap ilmu, terhadap perkara yang menjadi urusanmu.
musyawarah. Kok jadi nggak baik? Nggak musyawarah itu dia. Dia dibiasakan. Mosok pembimbingnya teko cuma ngabsen. Anisah datang, baru digoleki nang jeding, golek nandi. Pembimbing kok gunanya ngabsen? Ya membudayakan musyawarah itu. Lah pembimbingnya itu ben tambah pinter. Iku lak petugas absen jenenge. Wis ngono kadang pembimbing jarang teko misale ngono. Ya opo bisa pinter bocah. Disilakan kalian ketika jadi supaya lesan itu tidak dipakai ngomong yang malayakni, gak ono manfaati. Oh dijak wiritan yo ngontak ngantuk, gue dijak nak tambah wirid rotip sadurunge ngaji yo budal kari. Gue mari ngaji ngomong kalau mari tak ketahuilah orang yang banyak omong itu orang yang tidak disukai oleh Allah, maka jangan kamu temani, tapi coba bully susah dikancani. Itu termasuk salah satu musuh-musuhnya Allah, karena dia akan bicara sesuatu yang akhirnya gak ada manfaatnya. Di saat kalian takror, gunakan itu basul masail, harus dihidupkan karena itu bicara sesuatu yang bermanfaat. Rasulullah SAW iku pernah memasuki masjid di Madinah. Lah di masjid itu ada dua kelompok orang. Yang satu kelompok orang itu beribadah, sholat terus. Sing sak kelompok iki diskusi ilmu, musyawarah ilmu. Disawang kalau Rasulullah dua kelompok iki. Lalu dua-duanya iki berharap didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga Kanjeng Nabi mrene, gitu. Oh amin. Ya aku cerita nang Madinah iki. Ya amin iki sampean kan juga sedang ilmu taklim. Lah sing sak kelompok iki sedang musyawarah ilmu. Musyawarah ya. Jadi sedang majelis taklim dan di situ ada syawir, ada musyawarah. Dua-duanya iki berharap dirawuhi Rasulullah. Ya podo Rasulullah ya seneng loh ahli ibadah, tapi Rasulullah condong kepada kelompok yang bermusyawarah gitu. Milih kelompok sing musyawarah tidak berarti tidak menyukai kelompok ahli zikri, ahli zikir sendiri kono enggak, tapi ini menghidupkan ilmu, menghilangkan kebodohan dan memberi manfaat pada orang lain, bukan hanya diri sendiri. Boleh, sampean mesti tahu krungu ki sering diceritakno kiai-kiai, ulama-ulama nih ceramah. Juga ada di dalam kitab-kitab. Dia ono setan teko nang musala. Jadi musala ku yo ono setan nih. Teko nang musala. Gak wani melbu, padahal di situ ada orang yang sedang tidur di musola itu tuh keturun, ono wong sing keturun. Berarti dia lagi belajar, gak oleh ngeletak, terus turu karo teklu gak nyekel kitab. Dan setan rawani melbu. Ditakoni karo bestine podo setane. Ti besti. Lapa kowe gak situ mlebu? Wedi aku. Lah apa wedi wong turu wae kok. Wong turu wae kok diwedeni. Iku wong turu tapi dia ahlul ilmi. Iku lho diwedeni karo setan.
ketimbang liyane ahlul ilmi. Mulane dhuwur derajate wong iku duweni ilmu. Nah, dalam tahap seperti kalian, ilmu itu dimutolaah. Di samping dimutolaah, ilmu itu dimusyawarahkan. Bukan hanya dibaca sendiri, tapi disyawirno. Mau contoh ya, kelompok orang yang sedang musyawarah diskusi, Rasulullah lebih memilih itu lalu duduk bersama-sama di majelis orang-orang yang sedang bermusyawarah. Itu pentingnya ilmu, pentingnya musyawarah, karena di dalam musyawarah itu di samping siji wong iku belajar ya, taklim, belajar. Nomor orang itu menggunakan lesannya untuk kebaikan ya. Nomor telu wong itu akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan manusia yang lain. Dia banyak kebaikan di dalam bermusyawarah ilmu ya, karena akan menjauhkan seseorang dari berbicara hal yang tidak penting, berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Wala aswatani hifdzu waktika, utawi yang salatani kang nomor loro ku hifdzu waktika, rekso waktu siro. Fa inna aktsaru ma mongko sak temene akeh-akeh perkara ya takallamu kang guneman kang berbicara bi kelawan ma sapa insanu menungso min ghairi dzikrillahi saking liyane zikir Allah fa alal qali moko iku ing atase kang luwih sithik iku yakunono sapa insan iku lahuan nganggur ya dia ukan nyak-nyakake sapa insan al waqta ing waktu bihi kelawan lahwun. Nomor 2, menjaga waktu dengan berzikir. Menjaga waktu dengan berzikir itu termasuk menjaga lisan. Mengisi apa waktu dengan belajar. Nek gak belajar, gak syawir, yuk menjaga waktu dengan berzikir. Betul zikir macam-macam. Apa? Jogo Qur'ani. Iku jenenge menjaga lesan dari berperilaku sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wis nganggur ya Qur'ane dicekel diterus didelok imane dimutolaah ngono. Sing gak hafal Qur'an terus sing mboten hafal Qur'an ya akeh lahune akeh nganggure sampean gak ngapal lo Qur'an. Nek ngono ya aja dibuang semua waktu dalam hidup dengan wis gak ngaji Quran karena gak hafal Quran. Mari ngono gak gelem zikir lesani di waktu-waktu senggang. Di setiap waktu senggang gak gelem nambahi zikire. Yo gak gelem mutolaah kitabe. Terus apa iku? Jangan jadi umat Nabi Muhammad yang lemah. Kalau kita membuang waktu, menyia-nyiakan waktu dalam hidup dengan tidak melakukan apapun, banyak nganggurnya, lahwan yadhi'ul waktu, itu jadi umatnya Nabi yang lemah. Naudzubillah. Dene wis gak ngaji, gak apa ya wis lesane diagak-agak zikire. Ben gak sampai lesane iki ngomong sing ora-ora. Dadine akhire ngrasani. Dadine akhire ngomongi guru nih, ngomongi kancane, ngomongi wis dosa tok isine lesan. Ngono. Wa dzikira lan den tutur apa anna Hasan bin Abi Sinan marra ala hurufatin buniyat faqala mundukam buniyat hadhihi
Tsumma aqbala ala nafsihi wa qala ya nafsi al-ghururah tas'alina amma la ya'ni wa aqabaha bisawmi sanatin. Wa dzikra ditutur apa anna Hasan bin Abi Sinan iku maro lewat sapa Hasan bin Abi Sinan ala hurfatin ing atase omah panggung buniat kang den bangun apa hurfah. Wala nuling ndika sapa Hasan mundu kam mulai kapan awit kapan buniat den bangun apa hadhihi iki hurfah. Suma kebala nuli kari-kari madep nuli madep sapa Hasan ala nafsihi ing atase awake Hasan. Wa qallan ndika sapa Hasan ya nafsi al-ghururah tas'alina amma la ya'nika. He nafsu, he nafsuku, he nafsuku al-ghururah kang banget akeh mbujuk, kang banget akeh mbujuk. Tas'alina takon sapa sira amma saking perkara la ya'nika kang ora manfaati apa maka ing sira, layakni kakang ora manfaati apa maka ing sira. Wa aku bahalan nyiksa sapa Hasan ha ing nafsahu bisa misanatin kelawan poso setahun. Seperti ini akhlaknya, adabnya orang-orang soleh dulu. Ada seorang soleh bernama Hasan lewat rumahnya orang, rumah mewah. Rumah mewah Hasan iki lewat. Iku atine iku muni ngene. Omah sakmene gedene yo. Pirang tahun iki bangune. Iku piro regane? Kocone iku. Lampune kaget-kaget. Dia banyak bertanya, padahal itu bertanya pada dirinya sendiri. Lampune. Pokoknya ngomong tentang rumah orang yang dia lewati yang besar itu. Lalu dia sadar terus memarahi dirinya, ya nafsi al-ghururah tas'alina ammala ya'nika. Kamu ammala ya'nika. Hei nafsu sing banyak menjebak saya. Kamu kok bertanya hal yang tidak ada gunanya. Lalu Hasan ini menghukum dirinya karena sudah bicara sesuatu yang tidak ada gunanya itu dengan puasa setahun. Terus awal ini dihukum dewi, mari tak poso setahun aku. Mergo mari ngomentari omahe orang. Ngomentari omahe orang itu. Itu perilaku orang-orang dahulu. Akhirnya ditaubati dengan cara dia berpuasa. Kadang-kadang wong saiki yo poso iku tapi yo ngomong sembarang kali diomong ya enggak. Iku padahal poso. Saking biasa tidak apa yo kaya ngomongi orang itu sudah jadi hal yang biasa. Nah, sing piye kudune yo asukutu salamah, meneng wae. Terutama sekarang di media sosial ben dianggap pinter, orang itu suka ngomentari hal yang dia tidak tahu persoalannya, hal yang dia tidak tahu ilmunya. Nek karo ilmune, karo masalah ya wis meneng wae. Timbangane malah
dosa. Lah wong saiki dikandani dosa iku dosa ae. Kaya panganan apa ngono sing gak sida kepangan ngono tok. Semudah itu, seringan itu. Ala wong ngono ae lho. Ngono. Lah apa ya? Beberapa waktu yang lalu banyak orang pilkada apa itu? Pilihan presiden, banyak yang orang mencela-cela kiai. Ya. Selesai pilihan presiden, sing kiai mari dicaci maki sembarang kalir. Sama ngono ganti habaib. Sing dihina-hina gak mari-mari. Banyak itu dari kalangan pesantren juga mencaci maki. Dan lek mau berbicara yang ada manfaatnya, ya diskusi wae. Misalnya diskusi tentang sing barusan ramai itu kan tentang nasab Ba'alawi. Diskusi saja. Kamu cari kitabnya, yang sana cari referensi yang lain, sana cari referensi yang lain. Itu diskusi ilmu. Nggak apa-apa nek ngono. Iki klaim ini kok saling klaim iki piye? Aku nemu di gini kitab iki ngene. Aku nemu ning kitab iki ngene. Niki kan ngrasani Ba'alawi, duduk ngrasani iki. Ya. Mendiskusikan sesuatu yang berlandaskan ilmu. Gak apa-apa. Tapi nek mari ngono mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, ya. Ya walaupun ini sampean ngaji malam Sabtu wingi ku kan ya ono keterange. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sapa ae wong sing alim atau menguasai sebuah ilmu dan dia punya rasa takut kepada Allah, iki bisa disebut sebagai ulama. Gak mesti ku kiai, gak mesti. Sopo ae wong sing alim kok dia punya rasa khusyah kepada Allah, layak disebut ulama. Jadi nek yang duwe yakhsyallah, gak duwe rasa wedi nang Allah, juga layak disebut ulama. Mulane ana wong kok kopiahan putih tapi terus nyacat mencaci maki, ya. Terus dia ngumbar aib orang di media sosial dimanapun. Terus randuwe wedi nang pangeran, ya ora masuk dalam kategori ulama. Ya gak usah melok mencaci maki, gak usah melok-melok. Ya, meneng wae. Kalau pengen ikut terlibat, kuatkan ilmunya kita, punyai dasarnya, ya, sehingga kita berbicara menggunakan dasar ilmu. Nanti masuknya dalam kelompok orang yang sedang bermusyawarah, bukan kelompok orang yang sedang mencaci maki karena ngomongnya tidak ada dasar ilmunya. Kok kalian nek latihan basul masail, terus ning di apa takror ku dibiasakno musyawarah. Iku ya kudu ngono. Nek debat ojo debat ngawur. Terus dadi emosi, terus dari cakar-cakaran. Kalah kucing. Terus dadi jambak-jambakan kudu. Iku ora ketok nek tong kosong nyaring bunyinya. Di debat gak nganggo ilmu. Nek debat nganggo ilmu, gak ono cakar-cakaran, gak ono gitu. Di insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Faqulu fayatu balil muhtammina bi anfusihim wa ya wayhal ghafilin alladzina khala'u al-idhara wa rakhwa al-inana. Allahul musta'an. Walaqad sadaqa al-qail
wa ahsana haitsu yaqul. Allahul musta'an. Fakultu mengkon ngucap to ngendika sapa ingsun fayatuba utawi kebagusan kang akeh. Becik untung beruntung utawi kebagusan kang akeh lil muhtamina kedue pira-pira wong kang perhatian kabeh biang fusihim kelawan awake muhtamin. Beruntung orang yang selalu memperhatikan dirinya, perhatikan lesannya, memperhatikan pikirannya, memperhatikan matanya, memperhatikan telinganya. Waya hal ghafilin lan kerusaane wong kang padha lali utawa lali kabeh. Sapa iku alladzina rupane wong akeh khalau kang nyopot sapa al ghafilin nyopot al ghidara ing kendali warkhau lan ngecolake sapa ghafilin ngecolake ala inana ing alis. Maksude inan iku dudu alis iku, alisnya dicopot ganti alis baru. Mata mesti mata jadi apa yo ngelos pandangan iku dilos ae. Gak ghudul basar. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'anu zat kang den suwuni pitulung. Kang disuwuni pitulung. Hati direm ripate yo direm. Kita itu tinggal di Indonesia ya, yang abot karena negara ini ya termasuk negara untuk bebas, gak berarti terus kudu merem, melaku merem ya ketatap ya ke bentuk-bentuk. Tapi menjaga pandangan, memandang hanya sesuatu yang perlu dipandang, tidak perlu memandang sesuatu, terutama sesuatu itu menimbulkan hawa nafsu. Ngono wae konsepe ngono, aja sampai nyawang sesuatu itu nimbulno hawa nafsu. Iya, aku sempat matur diskusi, ya matur tapi diajak musyawarah karo Bunyai Jalil. Aku sowan rono iku matur ambek cerita Bunyai ya dawuh. Anjene ya bener ning bocah saiki ku angel fokus tu angel, entah fokus mata, entah fokus pikiran, entah fokus hati, itu sulit anak sekarang itu. Ya, generasi kalian itu generasi yang disebut sebagai generasi apa yo? Gen Z. Ya. Di kelahiran 20 abad 20 di 2000 sekian generasi Gen Z. Di awal munculnya generasi Gen Z itu sangat diapresiasi, sangat diagung-agungkan. Karena generasi Gen Z ku dianggap menguasai teknologi. Ya seperti kalian hari ini. Gak menguasai piye. Nek biyen arek wedok cekelani sapu lek-ulek. Ewangi wong tuwa mbah-mbah nyetrika. Saiki cekelani ulek-ulek ganti ulek-ulek HP. Dianggap menguasai ini. Menguasai teknologi dibanding generasi sebelumnya. Satu sisi itu betul, tetapi kemudian dampak negatif dari penguasaan teknologi yang ini tidak bisa dikuasai oleh Gen Z mengakibatkan anak-anak generasi Gen Z ini kemudian menjadi generasi yang tidak tahan banting, generasi yang instan. Semua maunya cepat, semua maunya
nggak pakai susah, nggak pakai soro-soro, nggak pakai belajar lama, tapi dia bisa melakukan apapun. Hanya dengan rebahan, lalu muncul kalimat rebahan. Generasi Gen Z disebut sebagai generasi yang suka rebahan. Nah, lalu ini memunculkan problem yang tidak kecil di Indonesia, termasuk memunculkan problem yang nggak kecil. Kalian apalagi yang di luar pesantren, nah, yang di dalam pesantren saja, lihat ning pondok kayak sergep-sergep po, ya pora. Nah, ini karena tidak dilenakan oleh ulek-ulek instan ini tadi, tidak dilenakan oleh ini, sehingga dia betul menjadi generasi yang produktif, yang semangat, yang mengisi waktu dengan. Tapi wis ning omah, ya jadi generasi yang berbalik 180 derajat. Terus bahan, terus aku wis capek, ning pondok wis capek, banyak kegiatan ini. Jadi dia gagal memahami, ya, generasi Gen Z ini, saat realitas kenyataan di luar, dia melihat hampir semua orang seperti itu. Jadi dia merasa bahwa saat dia di pondok itu aneh, manusia aneh, gak pegang gadget, gak pegang ini, kok aneh. Padahal jika kalian tahu, justru di negara yang dulu lahir ulek-ulek modern itu yang dulu lahir gadget itu sudah ditinggalkan. Kalian mau bukti? Di Jepang, di sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah di Irlandia, sekolah-sekolah di Selandia Baru, sekolah-sekolah di negara-negara maju itu sudah tidak boleh masuk kelas dengan HP. Karena lalu iki melahirkan generasi yang malas, yang tidak kreatif, ya, yang tidak tahan banting, yang tidak kuat emosinya, yang tidak kuat mentalitasnya. Masuk kalian mau tertinggal lagi? Ayo, biyen mbah-mbah awake dhewe, orang tua kita gak punya itu alat-alat itu, tapi bisa mengusir penjajah. Sehingga kita merdeka sampai hari ini, menghirup udara tanpa bayar, sekolah dengan bebas, menikmati makan makanan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Sementara negara seperti Palestina atau di sebagian negara Syria sekarang merambah ke Syria, merambah juga ke Yaman, merambah juga ke Sudan, merambah sudah banyak ke negara itu yang kemudian tidak merdeka. Padahal gadget menguasai dunia. Itu karena lalu tergantung pada satu alat ini yang lalu membuat dia tidak tumbuh kreativitasnya, tidak tumbuh ketangguhannya, tidak tumbuh kekuatan seluruh anggota tubuhnya. Jangan berbangga diri menjadi generasi Gen Z, karena di perusahaan-perusahaan juga anak-anak generasi Gen Z mulai dibuang, nggak dipakai, nggak mau dipakai. Karena itu tadi, bodoh, males-males, lebay, habis itu ono masalah, curhatnya di media sosial, ngumbar di media sosial, tidak punya mentalitas yang baik. Dan itu kalian semua itu mau terpuruk dengan kondisi ini. Mau terpuruk dengan kondisi ini? Betul. Kalau boten, ya sadari bahwa ketika kalian di pesantren, begitu pula kalian di luar pesantren. Jangan dilemahkan oleh teknologi, jangan dilemahkan oleh apapun. Karena kita dibekali Allah akal yang cerdas, jiwa yang kuat, fisik yang kuat. Itu anugerah besar dari Allah, maka gunakan itu. Jangan merasa bahwa gadget itu segala-galanya. Itu lalu melemahkan seluruh kekuatan yang kita punya. Kekuatan akal, kecerdasan akal,
kecerdasan pikiran, kecerdasan hati, kecerdasan semuanya akan lemah. Terus kalian dengar menyongsong Indonesia Emas 2045. Itu masa kalian nanti. Itu masa kalian nanti saat dewasa, itu 2045. Betulkah Indonesia akan jadi emas di 2045 kalau generasinya lemah semuanya? Bisa nggak jadi emas, bisa turun jadi perak, atau turun jadi perunggu, atau bahkan tembaga atau tayeng. Pikirin sing temenan ya, pikirin sing temen. Maka harus muncul generasi semangat Indonesia Emas 2045 harus muncul dari pesantren. Siap? Siap? Siap, semangat, kudu semangat ya, semangat dan percaya diri bahwa kamu memiliki akal yang cerdas, memiliki jiwa yang kuat, memiliki fisik yang sehat dan kuat. Itu dimaksimalkan untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai cita-cita semangat Indonesia Emas di 2045. Jadi kalau di sini dilarang, jangan kamu protes. Di rumah nggak ada yang larang. Lebih berat lagi karena kamu harus menghadapi sendiri godaan itu. Ya, itu jangan sampai terjadi pada generasi pesantren, di mana sekarang itu anak-anak pesantren pun ya tidak bisa lepas dari ujian ini. Kita juga membaca di media-media sosial, di lingkungan kita, di kehidupan realitas kita, itu sing mencaci-caci, sing suka menghina-hina orang, di mengumbar-ngumbar apa jenenge kelemahan orang lain, aib orang lain. Itu nggak mesti orang yang nggak berilmu loh. Banyak juga orang pesantren yang melakukan itu. Banyak. Naudzubillah. Jadi Wallahul musta'an. Allah lah yang maha menolong. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit memahami kedisiplinan budaya yang diterapkan di pesantren, budaya yang diterapkan di pesantren, budaya keilmuan, tradisi-tradisi ngaji dan seterusnya, pendisiplinan diri, itu sesungguhnya untuk kemanfaatan diri kita sendiri, bukan untuk kemanfaatan pesantren itu, tapi untuk kemanfaatan diri kita sendiri, yang kalau itu kita berlakukan juga saat kita berada di tengah-tengah masyarakat, pasti akan memberi dampak yang baik, memberi kemanfaatan pada masyarakat. Itulah yang kemudian disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi gelundungan nang kamar, rebahan terus nang kamar, gak mau ketemu orang, wedi ngene wedi ngono, tapi ngomel lain nang media sosial. Ini naudzubillah. Ini bukan generasi muslim, generasi Islam yang diharapkan oleh Islam. Kuat jasmaninya, kuat rohaninya, kuat akalnya. Maka kebiasaan kita di sini itu harus kita terapkan, menjadi kebiasaan kita di manapun kita berada, dan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus memberi kita pertolongan. Walaqad shadaqu al-qail wa ahsana haitsu yaqul. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa' bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.